Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Kita akan coba membaca mengenai kapasitas informasi, bit, bitrate, baud, dan pengkodean MRI. Jadi sekali lagi kita mengingatkan bahwa mari kita membiasakan membaca buku teks, karena dengan membaca maka kita akan bisa memahami lebih detail mengenai materi-materi kuliah kita. Sebagaimana yang sudah kita contohkan di awal, ternyata kalau sudah dimulai tidak ada yang sulit. Tapi kalau tidak pernah dicoba, ya selamanya kita sampai tamat lulus politeknik pun kita tidak akan pernah membaca, dan pemahaman kita pun bisa dikatakan masih setengah-setengah. Atau nggak tahu apakah kita yakin dengan apa yang kita pahami mengenai sistem telekomunikasi. Baik, kita coba bacakan kapasitas informasi, bit, dan bitrate. Teori informasi adalah sebuah pelajaran atau kuliah yang mempelajari suatu studi teoritis bagaimana menggunakan bandwidth secara efisien untuk mengirimkan informasi melalui sistem komunikasi elektronik. Teori informasi dapat digunakan untuk menentukan kapasitas informasi dari sistem komunikasi data. Artinya sistem telekomunikasi digital bisa digunakan menggunakan teori informasi. Kapasitas informasi adalah suatu ukuran berapa banyak informasi dapat dipropagasikan melalui sistem komunikasi. Dan sistem informasi ini adalah kapasitas informasi ini adalah fungsi dari bandwidth dan waktu transmisi. Oke. Kita lihat tidak ada yang sulit dalam satu paragraf ini. Insya Allah semua pasti bisa dan pasti terbiasa dengan membaca buku berbahasa Inggris. Kapasitas informasi adalah representasi. Jadi kapasitas informasi adalah representasi dari jumlah simbol independen yang dapat dibawa melalui sistem dalam satuan waktu. Jadi sekali lagi bahwa kapasitas informasi itu menunjukkan jumlah simbol independen yang dapat dibawa melalui sistem dalam satuan waktu. Simbol digital yang paling dasar yang digunakan untuk menunjukkan informasi adalah binary digit atau bit. Oleh karena itu, sharing digunakan untuk mengekspresikan atau menunjukkan kapasitas informasi, yaitu istilah yang kita sebut bitrate. Jadi oleh karena itu, biasanya kita menggunakan bitrate untuk menyatakan kapasitas informasi. Karena satuan informasi terkecil itu adalah basic simbol itu adalah bit, maka kapasitas informasinya biasanya kita nyatakan sebagai bitrate. Bitrate secara sederhana adalah jumlah bit yang dikirimkan dalam waktu 1 detik dan diekspresikan sebagai bit per second atau dinyatakan dalam bit per detik atau BPS. Pada tahun 1928, R. Hartley Bell Telephone Laboratory, sebuah lab Bell yang kita kenal Bell pabrik penemu telepon, mengembangkan hubungan yang bermanfaat, yang berguna antara bandwidth, waktu transmisi, dan kapasitas informasi. Hartley secara sederhana, hukum Hartley yaitu bahwa kapasitas informasi adalah perkalian perkalian bandwidth dan waktu transmisi, di mana satunya adalah bit per second, kemudian B adalah bandwidth dalam hertz, T adalah waktu transmisi dalam detik. Oke, jadi melalui persamaan ini, I, B kali T persamaan 2. Dari persamaan 2 dapat dilihat bahwa kapasitas informasi adalah fungsi linear, karena dia perkalian dari bandwidth dan waktu transmisi, dan secara langsung proporsional antara keduanya. Jika salah satu bandwidth atau waktu transmisi berubah, secara langsung perubahan juga terjadi pada kapasitas informasi. Pada tahun 1948, seorang matematikawan, Claude E. Shannon, juga dari lab Bell, menerbitkan sebuah paper atau makalah pada jurnal Bell System Technical Journal. Jadi menerbitkan hubungan antara kapasitas informasi dan saluran komunikasi terhadap bandwidth dan perbandingan signal to noise ratio. Signal to noise ratio yang semakin tinggi, maka kinerja kapasitas informasi akan lebih baik. Jadi semakin tinggi sinyal to noise ratio, maka
kapasitas informasi akan semakin besar. Secara matematik dinyatakan batasan limit kapasitas informasi oleh Shannon adalah I B log 2 1 tambah S per N. Atau I sama dengan 3,32 B log 10 1 tambah S per N. Di mana I adalah kapasitas informasi, B adalah bandwidth, S per N adalah S to N adalah signal to noise power ratio. Untuk rangkaian telepon standar dengan sinyal to noise ratio 1000 atau 30 dB dan bandwidth 2,7 kHz, maka dengan menggunakan rumus ini kita dapatkan kapasitas informasi adalah, tinggal kita masukkan S to N-nya adalah 30 atau 1000, 1 tambah 1000 kali 3,2 kali 2700 Hz, didapatkan 26,9 kbps. Sehingga kalau tambah turun bandwidth-nya, maka kapasitasnya pun juga turun. Nah, formula Shannon ini katanya juga sering disalahartikan. Hasil yang sudah kita hitung ini, the result of the preceding example, ya, pada contoh yang sudah kita kerjakan menunjukkan bahwa 26,9 kbps dapat dipropagasikan melalui kanal komunikasi sebesar 2,7 kHz. Ini mungkin benar, tetapi tidak dapat dilakukan dengan sistem binary. Nanti akan kita lihat di mana untuk mencapai kecepatan transmisi, sebuah kecepatan transmisi informasi dengan kecepatan 26,9 kbps melalui 2,7 kHz, sebuah saluran 27 kHz, maka masing-masing simbol harus ditransmisikan posisi lebih dari 1 bit. Oke, ini apa maksudnya? Kalau yang kemarin itu kita tunjukkan satu simbol 1 bit. Contohnya oke, ini kemarin kita sebut ya, 1 bit 1 simbol. Jadi ini yang kita maksud dengan simbol. Kemarin sudah kita tunjukkan bahwa untuk agar dia continue, dia harus kelipatan dari setengah bit rate. Oke, ini kita sebut simbol. Fmark ini adalah simbol untuk bit 1. Frekuensi space ini adalah simbol untuk bit 0. Jadi kalau satu simbol saja, maka tidak mencukupi bandwidth ini. Jadi nanti ternyata ada sistem modulasi yang memungkinkan satu simbol itu mengirimkan lebih dari 1 bit. Kalau sekarang satu simbol adalah 1 bit. Ini adalah 1 bit, 1 bit. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Kita lanjutkan MRI encoding atau pengkodian MRI. Pertama, MRI itu adalah istilah yang diturunkan dari kata binary. M menunjukkan digit yang berhubungan dengan jumlah kondisi, level, kombinasi yang mungkin untuk jumlah biner atau jumlah variabel biner. Minggu lalu kita sudah tunjukkan bahwa untuk mengkodekan dua kondisi yang mungkin, itu adalah satu, maka ini kita sebut ya pengkodean dengan M sama dengan 2. Kondisi yang mungkinnya ada 2, yaitu frekuensi mark atau frekuensi space. Atau bisa juga kita punya tegangan keluaran sensor 0,2 dan 0,4. Maka ini juga bisa kita kodekan ini sebagai 0, ini sebagai 1. Ini 1, 0. Atau bisa jadi kita punya kemungkinan yang lebih dari 2, 0,2, 0,4, 0,8, 0,6, 0,8. Maka ini M-nya ada, jumlah kondisinya ada 4. Berarti M-nya sama dengan 4. Jadi ini yang kita maksud ya, kondisi, level, kombinasi yang mungkin terhadap jumlah biner, variabel biner. Nah, terkadang lebih menguntungkan pengkodiannya untuk M yang lebih tinggi. Itu lebih dari binary atau pengkodian binary yang lebih tinggi. Di mana ada lebih dari 2 kondisi yang mungkin. Kalau ini kita contohkan 2 dan 4, mungkin bisa jadi 8, 16, dan seterusnya. Untuk ASK kemarin kita juga punya 2 kemungkinan, yaitu cos omega T dan 0. Nah, ini juga 2 kemungkinan, ya ada 2 kemungkinan possible input. Nah, untuk sinyal digital untuk 4 kondisi, bisa jadi tadi apa? Level tegangan, frekuensi, fasa, atau amplitudo. Maka sistem MRI dengan kita sebut ya MRI dengan M sama dengan 4. Jika ada 8 kemungkinan output dan seterusnya, maka kita sebut ya M dengan 8, 16, dan seterusnya. Jumlah bit yang
dibutuhkan yang untuk menghasilkan jumlah kondisi tersebut dituliskan secara matematis n sama dengan log 2m, di mana n adalah jumlah bit yang dibutuhkan, m adalah jumlah kondisi, bisa level tegangan, bisa kombinasi, bisa frekuensi tadi ya, dengan n bit. Persamaan 5 dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat n sama dengan m. Jika 2 pangkat 1 sama dengan 2, berarti bitnya 1, jumlah kemungkinannya ada 2. Jika 2 pangkat 2, maka jumlah bitnya ada 2, kemungkinannya ada 4. 2 pangkat 3, itu adalah 3 bit, maka 4 kondisi yang mungkin, dan seterusnya. Kita lanjutkan, baud dan minimum bandwidth. Baud adalah istilah yang sering juga salah pengertian dan seringkali membingungkan dengan bitrate. Jadi baud dan bitrate itu sering salah paham. Bitrate mengacu pada kecepatan perubahan sinyal informasi digital atau keluaran ADC. Itu adalah bitrate. Yang biasanya adalah binary. Sedangkan baud serupa dengan bitrate juga menyatakan kecepatan perubahan, akan tetapi baud mengacu pada kecepatan perubahan dari sinyal pada media transmisi setelah pengkodean dan modulasi telah terjadi. Sehingga baud adalah satuan kecepatan transmisi atau kecepatan modulasi atau kecepatan simbol, di mana istilah simbol per second dan baud bisa digunakan secara bergantian, apakah menggunakan simbol per second atau baud per second. Sebagaimana yang kita sudah tunjukkan tadi bahwa ini adalah satu simbol. Ini satu simbol untuk ini adalah kecepatan bit karena input. Sedangkan setelah termodulasi, kita lihat outputnya frekuensi mark dan frekuensi space juga berubah. Kecepatannya berapa? Rate-nya sama persis dengan kecepatan input. Jadi baud adalah kecepatan sinyal yang sudah termodulasi. Jadi modulasi sudah terjadi. Ini kita sebut baud ya. Jadi baud adalah kecepatan perubahan output sinyal termodulasi. Hasil modulasi ya output modulator. Kecepatan perubahan output modulator itu kita sebut ya baud. Sedangkan kecepatan perubahan bit informasi itu kita sebut ya bit rate. Secara matematik, baud adalah resiprokal. Resiprokal ini kita cek dulu. Kalau tidak salah 2, resiprokal. Timbal balik ya. Jadi resiprositas kalau di antena, bahwa antena pengirim bisa digunakan sebagai antena penerima. Secara matematik, baud berkebalikan dengan waktu. Waktu dari sinyal elemen. Sinyal elemen bisa jadi menunjukkan beberapa bit informasi. Jadi baud itu dinyatakan sebagai baud seper TS. TS adalah waktu untuk satu elemen sinyal dalam detik. Simbol rate adalah baud per second atau baud. Sinyal elemen kadang-kadang disebut sebagai simbol. Jadi ini simbolnya adalah Fmark dan Fspace. Kalau ASK simbolnya adalah A cos omega CT dan 0. Ini simbol. Sedangkan untuk EPSK nanti yang akan kita bahas. Di sini simbolnya adalah sin omega CT atau min sin omega CT. Jadi simbolnya kali ini untuk ini ada 2. Jadi sinyal elemen kadang-kadang disebut simbol dan dapat dikodekan sebagai perubahan amplitudo frekuensi atau fasa. Ini sudah kita tunjukkan. Sebagai contoh, sinyal biner secara umum dikodekan dan dikirimkan 1 bit pada satu waktu dalam bentuk tegangan diskrit yang menunjukkan logik 1 dan logik 0. Sebuah baud juga ditransmisikan 1 kali dalam sedetik, akan tetapi baud menunjukkan lebih dari 1 informasi. Jadi bisa jadi dia 1 informasi. Nanti akan kita tunjukkan di QPSK, itu 1 simbolnya itu membawa 2 bit. 8 PSK dan seterusnya. Baud pada sistem komunikasi data bisa jadi lebih besar dari bit rate. Pada sistem binary PSK atau binary PSK, baud sama dengan bit rate. Ini dulu kemarin sudah kita tunjukkan bahwa untuk FSK setiap input berubah, output juga berubah. Input berubah 1 kali, output berubah 1 kali. Ini kita sebut ya bit rate sama dengan baud. Akan tetapi sistem yang lebih besar seperti QPSK 8 PSK, BPS atau bit rate selalu lebih besar dibanding baud.
nanti akan kita tunjukkan. Berdasarkan teorema linguis, sinyal binary, sinyal digital biner dapat dikirimkan melalui kanal media transmisi ideal tanpa noise dengan kecepatan 2 kali bandwidth dari medium. Sebagai contoh yang lalu, 2,7 kHz bandwidthnya, dibutuhkan transmisi rate 2 kalinya. Nah, bandwidth yang dibutuhkan secara teoretik, bandwidth minimum yang dibutuhkan secara teori untuk mempropagasikan sinyal disebut bandwidth linguis minimum, atau kadang-kadang disebut frekuensi linguis, yaitu FB sama dengan 2B, di mana FB ini adalah bit rate dalam bit per second dan B adalah bandwidth ideal linguis. Bandwidth sebenarnya yang dibutuhkan untuk mempropagasikan diberikan oleh pada bit yang diberikan, jadi bandwidth yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh bit rate yang diberikan tergantung pada beberapa faktor. Jadi termasuk tipe pengkodeannya, tipe modulasi, filter, atau sistem noise, atau error untuk wujud kerja kesalahan dari sistem. Ini di bab akhir dari bab ini bisa kita tunjukkan bahwa ternyata kinerja dari kesalahan dari sistem termodulasi juga mempengaruhi bandwidth. Bandwidth ideal secara umum, ya, jadi bandwidth ideal ini hanya sebagai pembanding saja ya. Jadi ini pembanding. Pada aplikasinya mungkin bisa lebih kecil atau lebih kecil mungkin. Hubungan antara bandwidth dan bitrate juga mengalami posisi yang berseberangan. Untuk bandwidth yang diberikan, bitrate tertingginya adalah 2B. Jadi perlawanannya ya. Untuk contoh, standar telepon yang kita sudah contohkan adalah 2700 Hz, di mana kapasitasnya adalah 54 bit per second. Akan tetapi jika lebih dari 2 level yang digunakan untuk signaling atau lebih dari biner, maka lebih dari 1 bit dapat dikirimkan dalam satu waktu. Jadi kalau belum paham sekarang, nanti setelah belajar QPSK baca lagi ini, insya Allah akan paham. Dan ini kemungkinannya dipropagasikan 1 bit akan mencapai 2 kali bandwidth. Dengan menggunakan multi level signaling atau pengkodean yang M lebih besar, maka formula linguis untuk kapasitas kanal dinyatakan sebagai FB 2B log 2M, di mana FB adalah kapasitas kanal, B adalah bandwidth minimum, M adalah jumlah sinyal diskrit atau jumlah level tegangan atau frekuensi. Persamaan 8 dapat ditulis ulang menjadi P FB per log 2M, di mana N adalah digantikan jadi log 2M, kita tadi adalah N sama dengan log 2M, sekarang kita ganti dengan N, maka bandwidth itu adalah FB per N, di mana N adalah jumlah bit yang kita kodekan ke dalam setiap simbol atau sinyal elemen. Jika informasi bit dikodekan atau dikelompokkan dan kemudian dikonversikan ke sinyal lebih dari 2 level, maka kecepatan transmisinya akan mencapai 2B. Ya, ini akan kemungkinan ini akan bisa kita capai. Sebagaimana kita lihat pada subbab ini. Karena baud adalah kecepatan pengkodean, kecepatan perubahan pengkodean juga sama dengan bit rate dibagi dengan jumlah bit pengkodeannya. Jadi kalau N-nya 2, maka baudnya adalah FB per 2. Oke, nanti ini juga akan kita lihat di sistem modulasi PPSK dan QPSK. Dengan membandingkan pesanan 10 dan pesanan 11 dapat dilihat bahwa modulasi digital dengan modulasi digital, baud dan bandwidth minimum mempunyai harga yang sama atau sebanding dengan bit rate dibagi dengan jumlah bit pengkodeannya. Pernyataan ini benar untuk semua sistem modulasi digital kecuali frekuensi shift keying. Oke, nanti kita lihat bahwa untuk FSK bandwidth-nya kan terpengaruh dari indeks modulasinya. Nanti kita coba buktikan. Jadi keuntungannya dengan MATLAB, kita kalau kurang paham ya kita lihat aja bandwidth-nya. Nanti antara ASK dengan FSK. Untuk ASK kemarin sudah kita lihat kan bandwidth minimumnya adalah jarak carrier dengan frekuensi fundamental yang pertama ini. Nah, ini sudah lihat bahwa berbeda ya. Oke, amplitude shifting sudah kita tunjukkan samaannya. FSK juga sudah.
Nah, sekarang kita masuk BPSK. Oke, minggu lalu yang kita tunjukkan bahwa kita punya sinyal carrier VC, cos, omega CT, plus theta. Bisa kita tunjukkan dengan modulasinya dengan XMT, mana XMT-nya adalah informasi digital. Kemarin kita berikan bit sinyal persegi, maka dengan modulasi FC kita dapatkan ASK, dengan memodulasi langsung frekuensi kita dapatkan FSK. Nah, sekarang kita tunjukkan dengan memodulasi fasanya terhadap XMT, kita menggunakan sistem modulasi PSK. Ini coba dilihat, ini adalah cos 2V FCT, kemudian FC-nya fasanya ini. Fasanya kita berubah terhadap XMT. Ini kita lihat. Oke, ini kita sebut ya sistem modulasi PSK atau tepatnya BPSK. Kenapa? Karena outputnya hanya dua, kemungkinan outputnya. Yaitu sinyal yang sefasa atau sinyal yang berbeda fasa. Kalau ini kita ubah jadi negatif, ya maka keluarannya akan menjadi bit 1 dinyatakan adalah sinyal yang sefasa, yaitu cos omega CT, sedangkan bit 0 dinyatakan dengan sinyal yang berbeda fasa dibanding fasa referensi. Jadi ini kita sebut BPSK, bahwa terbukti bahwa dengan memodulasi fasa kita dapatkan sinyal yang tersebut ya PSK. Oke, karena kita sudah belajar MRI, berarti yang kita pelajari sama ini adalah binary ASK, binary FSK, dan binary PSK. Oke, nah karena sekarang kita tahu prinsipnya adalah memodulasi fasa, sekarang kita lihat, kita baca lebih detail bahwa phase shift keying adalah bentuk lain dari modulasi sudut dengan amplitudo konstan. Oke, jadi modulasi digital dengan amplitudo konstan sama dengan FSK. Kalau ASK tidak konstan ya. ASK amplitudonya berubah karena yang kita modulasi amplitudo. Sementara FSK dan PSK amplitudonya konstan. Begitu juga dengan ASK. Maaf, BPSK dengan amplitudonya konstan. Tidak ada perubahan. Yang hanya berubah satu frekuensi, yang lain adalah fasa. PSK adalah MRI Digital Modulation. Adalah skema modulasi digital MRI sama dengan PM konvensional ya. Kecuali di mana PSK adalah inputnya adalah sinyal biner. Dan ada batasan jumlah output fasa yang mungkin. Informasi biner dikodekan ke dalam grup bit sebelum carrier dimodulasi. Jumlah bit dalam grup range antara 1 sampai 12 atau lebih. Jumlah output fasanya didefinisikan oleh M, sebagaimana saya jelaskan, dinyatakan dengan persamaan 6. Dan dinyatakan oleh jumlah bit dalam grup. Oke, ini sudah kita jelaskan di MRI. Oke, kita lanjutkan binary phase shift keying atau BPSK. Bentuk sederhana dari PSK adalah binary phase shift keying, di mana N-nya adalah 1 dan outputnya adalah 2. Di mana dengan BPSK, 2 fasa, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ada 2 fasa kemungkinan dari sinyal carrier. Ini sudah kita tunjukkan. Yang sefasa atau berbeda fasa 180 derajat. Di mana satu fasa menunjukkan bit 1, logik 1, sedangkan yang lain menunjukkan logik 0. Jika sebagaimana sinyal input berubah dari 1 ke 0 atau 0 ke 1, fasa output juga bergeser antara dua sudut yaitu yang terpisah 180 derajat. Sehingga nama darin dari BPSK adalah phase reversal keying, jadi fasa yang berkebalikan. And modulasi bifase ya. BPSK adalah bentuk dari square wave modulation atau modulasi gelombang kotak dari continuous wave atau CW. Oke, ini kita tunjukkan prinsip dari BPSK transmitter. Gambar 12 menunjukkan blok dari BPSK transmitter. Balance modulator berfungsi sebagai pembalik fasa. Jadi switch pembalik fasa yang tergantung pada bit input. Oke, jadi balance modulator, ada carrier, ada bit, kemudian sinyal termodulasi PSK. Nah, ini adalah balance modulator. Prinsip kerjanya adalah bahwa
Oke, gambar 13 menunjukkan diagram skematik dari balance ring modulator. Balance modulator mempunyai dua input. Coba kita perhatikan bahwa balance modulator dua inputnya, itu input biner, informasi, dan input sinyal carrier. Ini sudah kita tunjukkan juga balance modulator dua inputnya, binary dan carrier. Oke, ini ya carrier yang sefasa dengan referensi osilator. Maksudnya, ini sinyal carrier ini sefasa, ada sin omega CT. Jadi dua inputnya adalah sinyal carrier dan informasi digital. Agar balance modulator bekerja dengan baik, input tegangan digital input harus lebih besar dibanding tegangan carrier. Ini untuk memastikan bahwa input digital mengontrol on-off dari dioda D1 dan D4. Ya, perhatikan di sini ada 4 dioda. Karena kita akan membuat mereverse atau membolak-balik kondisi fasa dari sinyal carrier menggunakan bantuan saklarnya adalah dioda. Kita ingatkan lagi sebuah dioda. Sebuah dioda ini berfungsi sebagai saklar on-off. Kalau diberi polaritas positif negatif, dia akan on-off. Nah, di praktek kita sudah tunjukkan bahwa dioda ini mempunyai tegangan kerja. Jadi ada satu tegangan di mana dioda ini akan mulai bekerja. Nah, tegangan ini harus diset. Kemudian kita juga punya sinyal carrier tadi. Kedua input ini akan mengenai dioda. Jadi kita buat kali ini adalah tegangan yang menghasilkan membuat dioda bekerja, maka sinyal carrier harus mempunyai tegangan yang lebih kecil. Untuk memastikan tadi bahwa hanya tegangan input ini yang bisa. Ingat, coba kalau tegangan ini belum tercapai, maka dioda akan belum bekerja. Jadi dibuatlah tegangan bit ini saja yang mencapai tegangan kerja dari dioda. Jadi untuk memastikan tadi bahwa memastikan input digital yang mengontrol hidup matinya saklar D1 dan D4. Kenapa? Kalau tegangan carrier ini juga mempunyai tegangan yang di atas yang membuat dioda bekerja, maka ini juga akan memungkinkan mengaktifkan dioda. Jadi ini harus dibuat tegangannya lebih kecil dibanding tegangan dioda. Jadi hanya bit saja yang bisa mengaktifkan dioda. Nah, jika input di sini adalah positif, maka tegangan di sini juga akan positif, tegangan di sini juga positif. Artinya apa? Dioda D1 dan dioda D2 akan dibias maju positif, negatif. Sedangkan kondisi saat kita inputkan bit 1 di sini tegangan positif, D3 dan D4 akan dibias balik. Kenapa? Karena di sini positif, berarti di sini negatif. Maka dioda D4 ini akan terbuka. Nah, rangkaian ekuivalennya menjadi ini. D2 terhubung, D1 terhubung, D3 dan D4 off. Artinya apa? Pada saat ini sinyal carrier ini akan diinduksikan ke sini untuk sekunder, lilitan sekunder, kemudian akan diutputkan pada output posisi sama. Kali ini punya sin omega CT, maka ini juga sin omega CT. Nah, apa yang terjadi kalau bit 0 yang diberikan atau tegangan negatif, maka ini akan negatif, maka dioda D1 ini negatif, berarti dibias balik, ini negatif bias balik, ini negatif, berarti ini dibias maju. Ingat tadi, kalau ini negatif, berarti di sini positif, dia akan dibias maju. Maka gerakan ekuivalennya menjadi ini. Nah, inilah prinsip kerja dari balance modulator, di mana ketika diinputkan sin omega CT, masuk di sini juga sin omega CT, tetapi karena kabelnya ini di cross, maka kutub positif ini akan muncul sebagai ke arah bawah, kutub negatif ini akan muncul ke atas, sehingga terjadi pembalikan fasa 180 derajat. Oke, jadi bisa kita pahami dengan balance modulator akan membuat outputnya ini akan selalu berubah-ubah antara dua kondisi. Jika bit 1 diinputkan, maka keluar sinyal sin omega CT atau fasa. Jika diinputkan 0, maka keluarnya adalah sin omega CT plus 180 atau min sin omega CT. Jadi keluaran dari balance modulator hanya ada dua kondisi. Jika diinputkan bit 1, maka keluarannya adalah sin omega CT. Inputkan bit 0 adalah sin omega CT plus 180 derajat. Atau sin omega CT, ini adalah sin omega CT plus 180 derajat. Atau sama dengan min sin omega CT.
Oke. Jadi inilah prinsip dari balance modulator. Oke, jadi kalau kita lihat outputnya adalah seperti ini. Kalau bit 1 keluarannya adalah sin omega ct, 0 adalah sin omega ct plus 110 derajat atau min sin omega ct. Nah, jadi kalau kita lihat keluaran balance modulator, jika ini adalah tegangan positif, ini adalah tegangan negatif, maka dapat kita lihat balance modulator ini adalah produk modulator atau modulator perkalian. Jadi sebenarnya rangkaian balance modulator itu kita mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carrier. Coba perhatikan kalau tegangan positif keluarnya sin omega ct, tegangan negatif keluarnya min sin omega ct. Maka kita sebut ya balance modulator itu adalah modulator perkalian. Nah, kembali ke sini, maka ini juga bisa kita gantikan dengan mengalihkan sinyal sama dengan perkalian XMT, kita kalikan dengan XCT. Tapi kita kasih lihat. Oke, jadi ini adalah perkalian ini dah. Ini adalah sefasa, ini berbeda fasa sejauh 180 derajat. Oke. Karena ini adalah cos, maka tampilannya seperti ini. Karena yang cos omega ct ini adalah min cos omega ct. Kalau di buku tadi kita misalkannya adalah sin. Oh ya, juga cos ya. Maaf, sin tadi ya. Sin omega ct. Maka ini kita ganti juga dengan sin. Oke. Maka ini kita dapatkan sistem modulasi ASK. Secara elektroniknya adalah balance modulator, tetapi prinsip kerja balance modulator ini bisa kita tuliskan adalah perkalian antara sinyal carrier dengan sinyal informasi. Jadi sebenarnya balance modulator itu bisa kita simbolkan modulator perkalian sin omega ct dikali dengan bit informasi, maka kita dapatkan sinyal PSK. Jadi dapat kita tunjukkan bahwa sistem modulasi PPSK tampilannya seperti ini. Sebenarnya sudah kita tunjukkan di MATLAB ya. Bit 1 adalah sinyal yang sefasa, yaitu sin omega ct, atau 0 sin omega ct plus 180 derajat atau min sin omega ct. Nah, kemudian gambar ini kondisi sistem modulasi MRI juga ditunjukkan dalam tabel kebenaran. Jadi bit 0 dinyatakan dengan fasa 180 derajat, bit 1 atau logik 1 adalah fasa 0 atau sefasa. Nah, ini adalah diagram fasor. Diagram fasanya ini menunjukkan bahwa logik 1 ini adalah kayak apa namanya, kuadran ya. Maka antara bit 0 dan bit 1 dipisahkan 180 derajat. Ini adalah sin omega ct. Sin dengan cos itu berbeda fasa 90 derajat. Sedangkan sin dengan min sin berbeda fasa sejauh 180 derajat. Nah, kemudian ini adalah diagram yang mirip konstelasi, ini menunjukkan posisi di mana bit 1 dan bit 0. Ini adalah bit 0. Bit 1 adalah sefasa dengan referensi atau kadar osilator sin omega ct, dan logik 1 adalah berbeda fasa 180 derajat dengan fasa osilator. Ini kita sebut ya konstelasi, ini akan kita sebut ya diagram fasor. Nah, dua-duanya ini nanti akan kita tunjukkan dengan gambar ini setelah kita melihat PPSK, QPSK, dan 8PSK, dan seterusnya. Oke, kita lihat yang versi buku. Nomor 14 menunjukkan tabel kebenaran, diagram fasa, dan diagram konstelasi untuk PPSK, untuk modulator PPSK. Konstelasi diagram adalah disebut juga kadang state space, signal state space diagram, atau kondisi sinyal, keadaan sinyal pada ruang ya. Ini mirip dengan diagram fasa, kecuali fasanya tidak digambarkan untuk konstelasi. Jadi pada konstelasi diagram hanya posisi relatif dari puncak fasor ditampilkan. Jadi ini menunjukkan puncak fasanya adalah 0 dan 180 derajat.
Nah, kita lanjutkan sekarang bandwidth. Walaupun di sini sudah kita bisa amati bandwidthnya. Bandwidthnya adalah, oke, jadi biar sama dengan pemahaman kita lalu, ini kita jadikan 4000 misalkan carrier-nya. Sehingga ini nampak sekarang, ini adalah frekuensi carrier. Ini adalah oke, ini frekuensi carrier-nya adalah 4000. Jadi sama dengan FM ya. Frekuensi carrier ini bisa tinggi atau bisa rendah. Kalau kita gunakan persamaan yang sebelumnya, nah ini nampak carrier-nya ya, tergantung indeks modulasi. Oke, jadi sini sebenarnya kita sudah bisa melihat ini adalah bandwidth-nya. Bandwidth minimum tadi ya. Bandwidth minimum yang dibutuhkan adalah frekuensi fundamentalnya nih. Kalau ini kita per 8, kita coba. Nah, ini Pak, kita lihat ini jarak ini adalah sejauh FM. Kalau FM-nya 400, itu 4400 ini. Ini 4000 dikurang 400. Artinya bandwidth-nya adalah 2 kali kecepatan frekuensi input ya. Kalau ini adalah FA, kemarin kita jelaskan. Kalau kemarin kita jelaskan bahwa ini adalah frekuensi fundamental FA, maka kalau kita lihat tadi bandwidth-nya adalah 2 FA. Oke, di mana FA ini adalah, kemarin FA ini sudah kita tuliskan 2 FB per 2. Mana ini adalah kemarin TB, ini adalah TA. Kita sudah paham kemarin bahwa ternyata bandwidth-nya sebesar FB. Nah, tetapi di buku kita akan coba turunkan secara matematis bahwa BPSK output kita sudah buktikan tadi keluarannya adalah sin omega ct, atau keluarannya adalah plus minus sin omega ct. Artinya apa ini? Kita tadi mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carrier. Nah, karena sinyal carrier-nya adalah sinyal persegi, maka kita tuliskan saja sinyal fundamentalnya adalah sin 2 V FAT. Ini kita misalkan tadi kita ambil frekuensi fundamentalnya. Artinya apa? Frekuensi fundamental penyusunnya ini adalah FA, ini adalah 2FA, 3FA, 4FA, dan seterusnya. Jadi ini yang kita ambil, FA. Di praktikum kita sudah menambahkan sinyal dari Fourier ini adalah sinyal yang mempunyai frekuensi terendah dan amplitudo terbesar. Kita misalkan sin FA, sin 2FA kali sin 2V FC T atau omega CT. Oke. Nah, ini kalau kita kalikan sin A kali sin B, sin A kali sin B adalah setengah cos A tambah B kurang setengah cos A kurang B. Itu ya, kita sudah tambah ini kurang. Maka kita dapatkan ini setengah cos 2V FC kurang FA. Kalau mau ya berarti kita tuliskan BPSK out adalah setengah cos 2V F. Ya, boleh sendiri kita tulis FC atau ini adalah FA, sama saja ya. Jadi kita tuliskan dulu FC kurang FCT kurang 2 FAT kurang setengah cos 2V FCT kurang tambah 2 FAT. Oke, ini 2V-nya kita keluarkan, T-nya juga kita keluarkan, jadi setengah cos
2V kita keluarkan FC kurang FA, T-nya juga kita keluarkan, dikurang setengah cos 2V FC tambah FA T. Maka kita dapatkan ini. Nah, jadi dua ada upper set frekuensi, ada lower set frekuensi, di mana bandwidth minimum linguis adalah double set ya. Nah, double set itu frekuensi upper dikurang frekuensi lower, FC kurang FA per FC kurang FA 2FB 2FA ya, di mana FA adalah FB per 2, maka kita dapatkan bandwidthnya adalah B untuk BPSK. Ini contoh, misalkan Anda baca sendiri. Kita lanjutkan BPSK receiver. Blok diagramnya ditunjukkan. Ini BPSK receiver. Kita perhatikan, kita sudah tahu tadi sinyal BPSK itu adalah plus minus sin omega CT. Kemudian BPSK receiver adalah mengalihkan lagi sinyal ini dengan sinyal carrier yang sama. Maka didapatkan lagi sinyal informasi. Oke. Jadi kalau ini kita kalikan lagi dengan sinyal carrier, nah dapatkan lagi. Jadi ini adalah hasil perkalian sinyal BPSK dengan sinyal carrier, dapatkan sinyal ini. Nah, sinyal ini mengandung frekuensi tinggi, kemudian ini akan difilter sehingga akan menghasilkan sinyal DC positif. Ini akan menghasilkan sinyal DC negatif. Oke, jadi di sini ditunjukkan bahwa untuk modulasi, menurut teorem di atas, bahwa jika input BPSK-nya adalah plus sin omega CT, tadi kita tahu bahwa inputnya adalah kemungkinan salah satu dari sin omega CT atau min sin omega CT. Nah, ketika inputnya adalah sin omega CT yang masuk ke receiver, kemudian dikalikan kembali dengan sin omega CT, didapatkan sin kuadrat omega CT. Oke, jadi sinyal ini adalah sin kuadrat omega CT. Nah, kalau sin kuadrat omega CT ini diuraikan lagi, maka sama dengan setengah 1 kurang cos 2 omega CT. Jadi intinya pada sinyal ini ada tegangan sebesar setengah volt dan tegangan frekuensi tinggi setengah cos 2 omega CT. Nah, sehingga ini akan difilter oleh LPF ini, sehingga akan muncul level sebesar setengah volt, dan ini akan diterjemahkan sebagai bit 1. Dan begitu juga sebaliknya untuk min sin omega CT. Oke, min sin omega CT maka akan dihasilkan tegangan min setengah volt. Itu berarti adalah bit 0.